Bab 45. Meskipun Ye Mo sudah keluar dari ruang bawah tanah, dia harus memuji kekejaman Yuan Zirong. Dia tidak hanya membangun pangkalan di bawah tanah, dia juga menanam 7 atau 8 bom. Ini bukan pertama kalinya Ye Mo harus berhadapan dengan bom. Ye Mo akan menggali semuanya dan menguburnya di sekitar rumah besar mereka. Rumah besar itu mungkin menghabiskan biaya sekitar beberapa ratus juta untuk membangunnya. Dia bertanya-tanya apa yang akan dirasakan Yuan Zirong saat dia menekan tombol itu, dan rumahnya sendiri hancur. Meskipun Ye Mo juga ingin menaruh beberapa di gedung kantor mereka, tetapi dia berpikir hal itu akan merenggut nyawa banyak orang tak bersalah, jadi dia mengurungkan niatnya itu. Ye Mo menggelengkan kepalanya, dia tidak cukup kejam. Orang yang kejam pasti akan mengubur Yuan Zirong di gedungnya. 3 jam kemudian, Ye Mo meninggalkan rumah keluarga Yuan. Luo Seng adalah seorang bartender, dia kenal dengan Sister Ying. Dia biasanya bekerja dari jam 10 malam sampai jam 2 pagi. Meskipun Sister Ying adalah seorang promotor, dia tidak pernah tinggal lebih dari jam 10 malam di bar. Namun hari itu sudah pagi dan dia masih di sana. Dia tidak mencoba mempromosikan anggurnya, dia hanya duduk dengan gugup di meja seolah-olah dia sedang menunggu seseorang. Yo, bukankah ini Suster Ying? Kenapa pekerjaanmu belum selesai sampai sekarang? Terdengar suara santai. Seorang pemuda berusia 20-an berjalan ke arah Lu Yingying dan duduk di sampingnya. Ada 2 pemuda lain bersamanya, tetapi ketika mereka melihat pemuda itu duduk di sebelah Lu Yingying, mereka duduk di meja yang berbeda. Lu Yingying mengerutkan kening. Dia tahu pemuda itu, dia terus mengganggunya lebih dari sekali. Dia tidak pernah memberinya kesempatan karena dia selesai bekerja pukul 10 malam setiap hari. Kali ini aku yang pesan 2 gelas anggur bunga biru daun biru, kata pemuda itu. Lu Yingying berkata dengan dingin, Guchong, aku tidak ingin minum bersamamu, minggirlah. Pemuda itu tersenyum, Saudari Ying, saya membantu Anda berbisnis. Apakah ini cara Anda memperlakukan seseorang yang membantu bisnis Anda? Lu Yingying berdiri seolah-olah dia tidak mendengarnya, dan mencoba untuk duduk di tempat lain. Dia tahu Guchong adalah penguasa di sana, tetapi dia juga tahu apa yang harus dilakukan dan jarang mengganggunya. Dia biasanya datang ke bar setelah pukul 11, dan dia pergi lebih awal. Jika itu waktu yang lain, dia akan minum, tetapi kali ini, dia kesal dan sangat ingin bertemu Ye Mo. Dia tidak ingin membuang-buang waktu dengan Guchong. Kakak Gu mentraktirmu minum dan beriklan untukmu, tapi kamu memperlakukannya dengan sikap seperti ini. Bagaimana bisa kamu bersikap seperti ini, Kakak Ying? Kedua pemuda itu menghalangi jalan Lu Yingying. Ekspresi Guchong menjadi muram. Biasanya, saat dia melihat wanita itu dan mengganggunya, wanita itu tidak pernah berani bicara. Apakah dia salah minum obat hari itu? Lu Yingying sudah lama terdaftar sebagai salah satu wanitanya. Meskipun dia bukan wanita cantik yang langka, dia tidak jelek. Daya tarik utamanya adalah dadanya, itu terlalu menggoda. Namun, Guchong jarang datang ke bar sebelum pukul 10, jadi dia sering melupakan wanita itu. Dia tidak kekurangan wanita. Baginya, jika dia bisa mendapatkan gadis kaya, dia akan mengambilnya. Namun terkadang, bermain dengan gadis bar adalah hal yang menyenangkan. Wajah Lu Yingying tampak buruk, dia tahu apa yang baru saja dia lakukan tidak terlalu baik, tetapi dia terlalu bersemangat. Maaf, Tuan Muda Gu, suasana hatiku sedang tidak baik. Aku akan minta maaf, aku yang akan kena imbasnya. Kemudian dia minum secangkir. Guchong tertawa, memang seharusnya begitu, tapi... Kemudian, Guchong memberi isyarat kepada 2 anteknya. Pemuda yang menghentikannya mengacungkan jempolnya. Kakak Ying memang pengertian, tapi hari ini kau membuat kakak Gu marah. Kakak Gu memang murah hati, tapi tidakkah kau pikir kau perlu memberinya sesuatu sebagai balasannya? Apa lagi yang kau inginkan? Raut wajah Lu Yingying tidak berubah, ia sudah terlalu sering melihat ini di bar. Jika ia akan terus menekannya, ia tidak akan mundur lagi. Semakin kau mundur, semakin sombong orang-orang ini. Apa yang ingin kita lakukan? Saudari Ying, Saudara Gu mengagumi Anda, jadi, hari ini Anda harus tinggal bersamanya. Mulai sekarang, urusan Anda akan ditangani oleh Saudara Gu, kata salah seorang pemuda. Wajah Lu Yingying berubah dan segera berkata, teruslah bermimpi. Guchong mencibir, kau yang meminta. Begitu Guchong mengatakan ini, pemuda itu mengangkat tangannya untuk menamparkan Lu Yingying. Lu Yingying telah menggunakan anggur bunga biru daun biru untuk waktu yang lama dan, meskipun dia belum berkultivasi, dia gesit. Sebelum pemuda itu bisa menamparnya, dia menangkisnya tanpa sadar. Akan tetapi, kekuatan pemuda itu sangat besar, namun dia tetap tersandung dan terjatuh di kursi. Luo Seng merasa khawatir, tetapi dia tahu bahwa dia tidak dapat menyinggung Guchong. Namun, sebelum dia dapat memanggil polisi, dia dihentikan. Bos. Luo Seng tidak menyangka bosnya akan menghentikannya. Luo Seng, aku tahu apa yang kau pikirkan, tetapi Guchong bukanlah seseorang yang bisa kita ganggu. Jika kau menelepon polisi, dia akan baik-baik saja, tetapi kau akan mendapat masalah dan aku akan terlibat. Lu Yingying tidak beruntung hari ini. Terlebih lagi, karena menjalani profesi ini, kau akan mengalami hal ini dengan satu atau lain cara, pria parubaya itu mendesah. Banyak orang melihat kejadian itu, tetapi tidak ada seorang pun yang datang menolong. Lu Yingying tampak putus asa. Ia menatap Guchong dan berkata, Tuan Muda Gu, saya setuju dengan keinginan Anda, tetapi beri saya waktu 1 malam saja. Saya akan menemui seorang teman malam ini, saya akan tinggal bersama Anda besok. Guchong tertawa, meskipun kamu bukan perawan remaja, kamu harus tidur dengan orang lain setelah aku. Namamu Gu Chionga, terdengar suara datar. Lu Yingying tampak bersemangat. Dia tidak menyangka akan diselamatkan, tetapi orang yang ditunggunya akhirnya tiba. Akhirnya kau di sini. Lu Yingying sepertinya punya 1000 hal untuk dikatakan. Kali ini, dia tidak akan membiarkan pemuda itu pergi, apapun yang terjadi. Pada saat itu, dia benar-benar lupa bahwa dia sedang ditindas oleh Guchong. Guchong mengamati Ye Mo dan berkata dengan nada menghina, inikah teman yang selama ini kau tunggu untuk tidur bersama? Lu Yingying baru menyadari bahwa masalah di sana belum terpecahkan.
Raut wajahnya berubah. Dia tidak tahu apakah Yemo adalah orang yang dicarinya, tetapi jika bukan, maka dia telah membuatnya mendapat masalah. Meskipun Yemo tidak tahu apa yang telah terjadi, dia bisa mengetahuinya dari penampilannya. Yemo tidak menjawab Guchong dan berkata kepada Lu Yingying, bukankah kamu membutuhkanku untuk sesuatu? Ayo pergi. Lu Yingying menatap Guchong dan yang lainnya, lalu menggigit bibirnya. Dia berjalan mengitari kedua antek itu, tetapi yang membuatnya merasa ada yang aneh adalah mereka tidak menghentikannya. Ayo cepat pergi. Lu Yingying menarik Yemo dan ingin pergi secepat mungkin. Yemo tersenyum, baiklah, ayo pergi. Begitu Yemo dan Lu Yingying berjalan melewati kedua pria itu, Guchong dan kedua anak buahnya akhirnya bereaksi. Mereka merasa tubuh mereka membeku. Kejar dia. Meskipun Guchong tidak tahu apa itu, dia tidak akan membiarkan makanan keluar dari mulutnya. Mereka mengejar kita, ayo lari. Lu Yingying menarik Yemo, saat dia bersiap untuk lari. Yemo mengangguk, tetapi ekspresi Lu Yingying berubah dengan cepat. Dia menemukan bahwa Yemo tidak berlari terlalu cepat, dan mereka baru berlari sejauh 1 kilometer sebelum mereka dihentikan di bawah pohon lagi. Lu Yingying akhirnya menemukan seseorang yang tahu tentang rumput bunga biru daun biru, dan dia benar-benar tidak ingin membiarkan Yemo pergi seperti itu. Mengapa kau tidak terus berlari? Guchong mencibir. Lu Yingying masih berpikir cepat mengenai bagaimana dia bisa membuat Guchong melepaskan mereka ketika dia menyadari bahwa pemuda yang dibawanya telah berjalan mendekati Guchong. Aku tidak pernah berencana untuk melarikan diri. Alasan aku datang ke sini adalah karena aku tidak ingin membuat keributan di bar, kata Yemo dengan jelas. Yemo tidak ingin ketahuan oleh keluarga Yuan karena rencananya mulai terlaksana. Guchong tertawa terlebih dahulu, tetapi segera menghentikan senyumnya, karena ia menyadari bahwa pemuda ini tidak asal bicara. Begitu ia selesai bicara, ada orang-orang yang ditampar dan ditendang berulang kali. Kedua anak buah Guchong bahkan tidak sempat bereaksi sebelum tersungkur ke tanah. Satu-satunya suara yang ia dengar adalah suara tulang patah, tetapi bahkan saat itu, anak buahnya bahkan tidak sempat berteriak. Kamu. Guchong menyadari situasinya tidak baik. Yemo menghampiri Guchong dan menamparnya. Guchong terpental seperti lalat. Ia memuntahkan darah dan berjongkok di tanah, menatap ngeri saat Yemo perlahan mendekatinya. Kakak iparku adalah wakil kepala Departemen Kepolisian Hefeng. Kau tidak bisa melakukan apapun padaku. Sebelum Guchong sempat menyelesaikan ucapannya, Yemo menamparkan lagi hingga beberapa giginya copot dari mulut Guchong. Saat itu, dia menyadari badangan. Kedua anak buahnya tergeletak diam di tanah, dan tidak diketahui apakah mereka masih hidup atau sudah mati. Jika orang ini benar-benar membunuh ketiga orang itu, Guchong menggigil. Jika dia terbunuh, maka tidak peduli apa yang dilakukan saudara perempuannya untuk membalas dendam, dia tidak akan bisa hidup kembali. Jangan pukul aku bisa memberimu banyak uang, aku bisa menjadikanmu pejabat utama pemerintahan Hefeng. Guchong memikirkan segala macam alasan agar Yemo berhenti menyerangnya. Tetapi ketika dia mengatakan hal itu, pria ini berhenti menyerangnya secara tiba-tiba. Yemo menarik kembali kakinya yang hendak digunakannya untuk menendang Guchong dan menatapnya dengan dingin, kakak iparmu hanya seorang kepala polisi, bahkan wakil kepala polisi. Bagaimana mungkin dia bisa memberiku posisi pejabat tinggi di pemerintahan? Guchong bernapas lega. Meskipun dia dipukuli cukup keras, bagus juga dia bisa tawar-menawar dengan orang ini. Selama dia setuju, Guchong punya cara untuk menghadapinya. Memikirkan hal ini, Guchong ingin menipu Yemo. Krek Yemo jauh di atas level Guchong. Dia bisa melihat apa yang dipikirkan Guchong hanya dengan menatap matanya. Yemo bahkan tidak bisa bicara dan hanya menendang, mematahkan lengan Guchong. Jiwa Guchong hampir hancur karena ketakutan. Dia tahu bahwa orang ini benar-benar punya nyali untuk membunuhnya. Dia tidak berani lagi cerita dan berkata, aku benar-benar punya cara. Aku punya bukti terhadap wali kota Niu yang bisa kugunakan untuk memerasnya. Jika kau menggunakan ini untuk mengancamnya, dia pasti akan setuju denganmu. Yemo berpikir, wali kota Niu. Ini pasti pria setengah botak yang pernah dilihatnya. Bagaimana mungkin orang seperti Guchong punya bukti yang memberatkannya? Memikirkan hal ini, Yemo bertanya dengan nada menghina, menurutmu siapa dirimu? Bagaimana mungkin kamu punya bukti yang memberatkannya? Melihat keraguan Yemo, Guchong segera berkata, kakak, aku benar-benar percaya. Aku mendapatkan ini dari kakak iparku. Dia pernah bekerja untuk wali kota Niu, dan setiap kali dia bekerja, dia akan menyimpan bukti di buku hariannya. Suatu kali, aku pergi ke rumah kakak iparku dan menemukannya di komputernya, lalu aku menyalinnya secara diam-diam. Selama kakak berbelas kasihan padaku, aku bisa memberikan ini kepadamu. Rahasia seorang wali kota bisa terbongkar oleh wakil kepala polisi. Ini pasti bukan hal yang terlalu penting. Guchong teringat bagaimana kedua anak buahnya terbunuh sebelumnya, dan dia hanya ingin Yemo membiarkannya hidup. Melihat Yemo masih meragukannya, dia langsung melanjutkan, itu karena aku tahu bahwa kakak iparku memiliki komputer yang tidak pernah terhubung ke internet. Setiap kali dia menggunakan komputer itu, dia akan mematikannya. Kupikir komputer ini pasti menyimpan rahasia, jadi saat dia pergi ke toilet, aku menyelinap ke kamarnya dan menyalin berkas-berkas yang ada di dalamnya. Yemo mencibir dan berdiri di tangan Guchong yang patah, sambil berkata, matamu menghindari mataku, yang berarti kamu berbohong. Jangan salahkan aku karena tidak memberimu kesempatan. Kamu bisa pergi sekarang. Setelah menyatakan itu, Yemo hendak menendang Guchong. Guchong melihat dengan mata kepalanya sendiri bagaimana Yemo membunuh kedua anak buahnya dengan satu tendangan. Bagaimana mungkin dia membiarkan Yemo menendangnya? Dia segera berteriak, kakak, aku akan memberitahumu, adikku menyuruhku melakukannya. Dia pikir kakak iparku akan menceraikannya, jadi dia ingin menggunakan ini untuk melawannya. Aku benar-benar mengatakan yang sebenarnya kali ini. Lu Yingying berdiri mematung di sampingnya. Dia tidak menyangka pemuda ini sekuat ini. Yang lebih mengejutkannya adalah kekejamannya. Apakah dia benar-benar membunuh? Keduanya masih belum bergerak sampai sekarang.
Yemo mencibir tanpa berkata apa-apa. Tiba-tiba, sebuah belati muncul di tangannya, memantulkan cahaya bulan dari bawah pohon, membuat belati itu bersinar dingin. Gu Chong lupa bahwa Yemo tidak memerlukan senjata untuk membunuhnya. Ia mengira Yemo akan membunuhnya dan berteriak, "Kakak, aku masih belum memberikan bukti kepadamu, jadi jangan bunuh aku." Bukti itu tentang wali kota Niu. Di situ ada catatan tentang penyuapan dan pelanggaran politiknya. Melihat Yemo tidak bergerak, Gu Chong segera melanjutkan, setahun yang lalu, penampungan air kota Sitong rusak karena banjir akibat pembangunan yang asal-asalan sehingga banyak desa yang kebanjiran. Itu semua karena dia. Yemo langsung teringat Sisiu yang pernah bercerita padanya tentang bagaimana dia menyelamatkan beberapa orang saat banjir, ya kan? Teruslah bicara. Yemo tampak tertarik, karena ini melibatkan Sisiu. Melihat Yemo akhirnya tertarik, Gu Chong segera berkata, wali kota Sitong punya impian besar. Saat pertama kali datang, dia ingin menjadikan Sitong sebagai daerah wisata. Dia menggunakan koneksinya untuk mendapatkan dana senilai 60 juta untuk membangun bendungan logam untuk penyimpanan air dan memindahkan penduduk desa dari hilir. Karena dana ini harus melalui kota, wali kota Niu mengambil 50 juta dari jumlah tersebut dan hanya memberikan beberapa juta saja. Ia bahkan mengutus beberapa orang untuk memantau perkembangannya, dan pada saat itu, Su Heng kebetulan dirawat di rumah sakit karena sakit. Jadi, pembangunan bendungan ini diawasi oleh wali kota lain dan orang-orang yang diutus wali kota Niu. Melihat Yemo mendengarkan dengan saksama, Gu Chong menjelaskan lebih lanjut dengan semangat, wali kota Niu menggunakan uang itu untuk liburan di AS. Dia bahkan membawa seorang ahli judi, tetapi dia kehilangan semua uangnya di Las Vegas. Yemo akhirnya mengerti. Wali kota Niu ingin mendapatkan uang dari sana tetapi malah kehilangan segalanya. Bendungan dibangun dengan beberapa juta. Tidak heran itu adalah konstruksi sampah. Karena tidak ada lagi dana untuk membangun bendungan, pembangunannya hanya bisa diselesaikan dengan tergesa-gesa. Ketika Su Heng keluar dari rumah sakit, badai petir terjadi sebelum dia sempat memeriksa pembangunannya. Hujan disertai darah menghancurkan bendungan itu dan wali kota Niu menyalahkan Su Heng dan asisten yang dikirimnya atas semua itu. Mereka kemudian bunuh diri, kata Gu Chong sambil menatap Yemo dengan saksama. Dia tidak tahu apakah ini cukup untuk menyelamatkan hidupnya. Yemo mencibir. Bunuh diri. Su Heng tahu dia sudah dijebak, dia tidak akan pernah bunuh diri. Waktu Su Heng masuk rumah sakit terlalu kebetulan. Niu Manzeng berhasil menutupi semua ini. Dia cukup cakap. Melihat Yemo terus terdiam, Gu Chong segera menambahkan, 4 tahun lalu, pada insiden keracunan makanan Yuan Beilou, 43 pekerja tewas. Hal ini juga dirahasiakan oleh wali kota Niu, yang saat itu hanya seorang wakil wali kota. Bahkan itu bisa ditekan. Dengan teknologi masa kini, Anda harus sangat mampu untuk itu. Ini berbeda dari pembantaian Yemo di sekte tersembunyi. Tidak peduli berapa banyak orang yang tewas di sekte tersembunyi, tidak ada pemerintah yang peduli. Namun, Yemo tidak akan menduga sesuatu seperti insiden keracunan makanan akan ditutup-tutupi. Gu Chong berkata, mereka adalah para gelandangan yang ditemukan oleh keluarga Yuan dari berbagai tempat. Jadi, ketika insiden itu terjadi, hal itu tidak terlalu penting. Banyak orang bahkan tidak pernah mendengarnya. Pantas saja, pikir Yemo. Tunggu, jika keluarga Yuan benar-benar ingin membangun Yuan Beilou, mereka akan membutuhkan lebih dari 40 pekerja. Adapun para pekerja ini, mengapa mereka harus menjadi tunawisma? Mungkin untuk membuat markas bawah tanah itu. Yemo langsung mengerti. Di permukaan, keluarga Yuan menggunakan mereka untuk membangun Yuan Beilou tetapi diam-diam, mereka menggunakan mereka untuk menggali tanah guna mempersiapkan pembangunan markas bawah tanah. Setelah itu selesai, mereka semua terbunuh. Ini sebanding dengan cara para kaisar kuno. Bagaimana saudara iparmu bisa tahu tentang hal ini? Yemo terus bertanya. Gu Chong menjawab tanpa ragu, kakak iparku dulunya adalah sekretaris wali kota. Baru tahun ini dia menjadi wakil kepala polisi. Jadi begitulah. Yemo mengangguk. Bawa aku ke tempat di mana kau menyimpan barang-barang yang telah kau salin. Kau telah menyelamatkan hidupmu, kata Yemo. Beberapa barang yang tidak begitu berguna baginya, bisa ia berikan kepada Sisiu sebagai sarana baginya untuk maju. Iya, kakak. Tentang kedua anak buahku. Gu Chong bergumam dengan gemetar. Yemo berkata dengan jelas, mereka belum akan mati. Begitu kau kembali, yang harus kau lakukan hanyalah mengencingi wajah mereka. Gu Chong tahu bahwa Yemo bermaksud untuk menyiram mereka dengan air, tetapi dia tidak berani membantah. Dia takut dia akan mati jika membuat Yemo marah. Gu Chong tidak tinggal terlalu jauh, jadi 20 menit kemudian, Yemo dan Lu Yingying mengambil sebuah cakram penyimpanan dari tempat Gu Chong. Setelah memastikan data di dalamnya, Yemo tidak bisa diganggu lagi oleh Gu Chong. Dia pergi bersama Lu Yingying tanpa menyembuhkan tangannya. Yemo yakin Gu Chong tidak akan berani membocorkan hal ini. Jika sampai tersebar, ini tidak akan baik untuknya maupun saudara iparnya. Datanglah ke rumahku untuk mengobrol. Lu Yingying menatap Yemo dengan penuh harap. Tentu. Yemo ingin tahu dari mana Lu Yingying mendapatkan rumput daun biru bunga biru miliknya. Jika memang ada sebanyak itu, dia tidak perlu khawatir lagi tentang sumber daya kultivasi. Dia akan dapat memasuki tahap tersier pengumpulan Qi tanpa masalah. Tempat tinggal Lu Yingying tidak terlalu jauh dari bar. Dia menyewa rumah dengan satu kamar tidur. Itu adalah bangunan tua, jadi ketika Yemo tiba, hanya ada seorang lelaki tua yang sedang tidur yang bertindak sebagai penjaga, dan tidak ada seorang pun yang terlihat di dalam seluruh blok bangunan. Bahkan lampu jalan berwarna kuning redup. Lu Yingying tinggal di lantai 3. Ketika Yemo memasuki ruangan setelahnya, dia mendapati pencahayaan di sana sangat buruk. Untungnya mereka berada di lantai 3. Jika itu di lantai pertama atau kedua, mungkin akan ada bau apek juga. Yemo duduk di ruang tamu sementara Lu Yingying menuangkan minuman untuknya. Yemo tahu minuman itu mengandung rumput daun biru bunga biru, tetapi sangat disayangkan minuman itu tidak berguna bagi Yemo karena ramuan itu bahkan tidak memiliki satu bunga pun.
Meskipun Ye Mo kecewa, dia tidak berbicara. Dia tahu bahwa karena Lu Yingying telah membawanya ke sini, itu pasti karena rumput daun biru bunga biru. Dia tidak perlu bertanya apapun sebelum Lu Yingying mulai berbicara. Lu Yingying juga menuangkan sesuatu untuk dirinya sendiri dan duduk menghadap Ye Mo. Kemudian, dia bertanya dengan gemetar, jadi, karena kamu tahu itu adalah ramuan, apakah kamu seorang kultivator? Ye Mo berpikir sejenak. Istilah kultivator adalah kata yang sangat ambigu. Melakukan seni bela diri kuno adalah kultivasi, kultivasi kebenaran spirit Qi juga merupakan kultivasi. Karena dia mengajukan pertanyaan seperti ini, itu berarti dia tidak mengerti kultivasi. Ye Mo tidak menjelaskan perbedaannya dan mengangguk, ya, benar. Lu Yingying mendengar jawaban ini dan hampir menumpahkan minumannya. Dia tiba-tiba berdiri dan berlutut di depan Ye Mo. Tepat saat Ye Mo merasa aneh, Lu Yingying memohon dengan suara menangis, tolong bantu aku, Qianbei. Ye Mo mengerutkan kening dan berkata dengan dingin, jika ada yang ingin kau tanyakan, duduklah dan bicaralah. Aku juga punya sesuatu untuk ditanyakan kepadamu, tetapi jika kau terus berlutut, maka aku minta maaf, tetapi aku akan pergi. Lu Yingying segera bangkit dan duduk kembali di kursinya. Ia menyeka matanya dan berkata, keluargaku berasal dari desa terpencil di kota Jing, tetapi orang tuaku tidak pernah ada di sana. Aku dulu tinggal bersama adik laki-lakiku dan kakekku. Kakekku berhasil menjadi dokter pengobatan Tiongkok, karena ia telah diajari oleh seorang guru dan memperoleh beberapa resep dan metode untuk membudidayakan tanaman herbal. Metode budidaya tanaman herbal. Ye Mo langsung teringat pada rumput daun biru bunga biru, tetapi itu membutuhkan sejumlah energi spiritual tertentu agar dapat bertahan hidup. Bahkan di alam liar, tanaman itu harus tumbuh di tempat yang mengandung energi spiritual. Meskipun dia tahu tanaman herbal Lu Yingying bahkan tidak memiliki satu bunga pun, jika dia menanamnya sendiri, itu akan cukup menakjubkan. Lu Yingying melanjutkan, resep ini adalah serum pelindung jantung, dan resep ini membutuhkan puluhan herba yang berbeda, sehingga sangat rumit untuk dibuat. Bunga biru dan rumput daun biru adalah salah satu bahan utamanya. 4 tahun yang lalu, seorang pria berusia 50-an dan seorang pria berusia 40-an datang menemui kakek saya untuk membeli serum tersebut. Kakek saya menolak mereka, tetapi yang tidak kami duga adalah mereka ternyata sangat kejam. Mereka membunuh kakek saya, membunuh saudara laki-laki saya, dan mengambil resep leluhur kami. Ye Mo menghela nafas. Lu Yingying sungguh menyedihkan. Lu Yingying menggertakkan giginya sambil melanjutkan, gonggongan anjing itu membuat orang-orang di desa tahu dan membuat mereka berdua takut. Ketika aku kembali, jelas kakekku tidak akan selamat. Sebelum dia meninggal, dia memberitahuku seperti apa rupa mereka dan mengatakan kepadaku bahwa jika aku menemukan seseorang yang tahu tentang rumput daun biru bunga biru, aku dapat meminta bantuan orang itu. Dia berkata bahwa tanpa menemukan seseorang yang mengetahuinya, aku tidak boleh mencoba membalas dendam. Orang-orang itu tidak tahu bahwa resep itu tidak mengandung bahan utama, rumput daun biru bunga biru. Meskipun masih bisa digunakan tanpa bahan itu, khasiatnya akan jauh lebih rendah. Mengapa harus orang yang tahu tentang rumput daun biru bunga biru? Ye Mo bertanya tanpa sadar. Lu Yingying menenangkan diri dari kegembiraannya dan menjelaskan, karena guru yang memberikan resep itu kepada kakekku adalah seorang kultivator, dan dia berkata bahwa hanya kultivator yang tahu tentang rumput bunga biru daun biru. Lu Yingying menatap Ye Mo sekali sebelum melanjutkan, 3 tahun lalu, serum pengaman jantung milik Yuan Bei Corporation memasuki pasar dan menjadi produk unggulan mereka. Baru pada saat itulah akhirnya aku mengetahui bahwa keluarga Yuan lah yang telah mencurinya. Aku kemudian memilih untuk tinggal di Hefeng, di bar yang paling dekat dengan keluarga Yuan, untuk mengiklankan anggur Blue Flower Blue Leaf. Aku ingin menarik perhatian seseorang yang mengetahui tentang rumput Blue Flower Blue Leaf dan menemukan cara untuk membunuh Yuan Zirong. Namun, dalam 3 tahun ini, aku belum menemukan siapapun, dan aku juga belum memiliki kesempatan untuk membunuh Yuan Zirong. Di saat-saat putus asa, aku bertemu denganmu. Kakekku berkata bahwa jika aku bertemu seorang kultivator yang mengetahui tentang rumput daun biru bunga biru, aku mungkin akan memberinya metode kultivasi dan memintanya untuk membalas dendam untuk kita. Setelah mengatakan ini, Lu Yingying berjalan ke sebuah kabin dan membukanya, lalu mengeluarkan benda berbentuk cakram dari dalamnya, inilah yang membudidayakan rumput daun biru bunga biru. Kamu hanya perlu menanam benih di lingkungan dengan udara segar dan meletakkan cakram di samping benih. Setelah itu, tanaman herbal tersebut dapat tumbuh. Cakram formasi. Ye Mo mengambilnya dan hampir berteriak. Dia benar-benar melihat cakram formasi di bumi. Itu adalah cakram formasi pengumpul roh, apakah benar-benar ada kultivator di sana? Apakah itu seseorang seperti dia, yang telah bertransmigrasi dari alam kultivasi? Atau apakah itu seseorang dari sekte tersembunyi yang dapat membuat cakram formasi ini? Ada energi awal dalam cakram itu, tetapi dia tidak tahu apakah itu batu roh karena hampir habis. Sayang sekali, energi awalnya hampir habis. Kalau sudah habis, tidak akan ada gunanya kalau tidak ada batu roh. Mudah untuk membuat cakram formasi seperti itu, tetapi yang terpenting adalah energi penggerak, baik itu Qi esensial maupun batu roh. Ini sangat penting bagi Ye Mo. Secara komparatif, cakram formasi ini tidak ada nilainya, karena Ye Mo dapat membuatnya sendiri jika ia memiliki bahannya. Selain itu, ia tidak memerlukan cakram formasi untuk membuat formasi. Tampaknya para petani di sana sesederhana yang ia kira. Lu Yingying tampak khawatir saat melihat Ye Mo tenggelam dalam pikirannya, menatap cakram itu. Dia tidak tahu apakah Ye Mo akan menyerangnya karena itu. Melihat ekspresi khawatir Lu Yingying, Ye Mo tersenyum tipis, cakram ini tidak ada gunanya bagiku, kau bisa menyimpannya. Ekspresi Lu Yingying berubah, hatinya hancur. Kata-kata kakeknya tidak menjadi kenyataan. Meskipun dia telah menunggu di Hefeng selama bertahun-tahun dan akhirnya menemukan seseorang yang tahu tentang rumput daun biru bunga biru, dia tidak tertarik dengan harganya. Melihat ekspresi kecewanya, Ye Mo tersenyum dan berkata, jangan khawatir tentang balas dendammu, aku datang ke Hefeng kali ini juga untuk membalas dendam dari keluarga Yuan.
Aku tidak akan menyembunyikannya darimu, aku orang yang bertanggung jawab atas Luo Yue di Flowing Snake. Insiden pil kecantikan itu karena keluarga Yuan, apakah menurutmu aku akan membiarkan mereka hidup? Jadi, paling lama dalam seminggu, kamu akan melihat mereka menghilang dari Hefeng. Apakah Anda Presiden Luo Yue? Ya Tuhan. Pil kecantikan dan pil kesehatan itu tidak masuk akal, dan Anda yang membuatnya. Ketika saya melihat laporan tentang efek negatifnya, saya tahu ada seseorang yang mencoba mencelakai Luo Yue. Memang benar. Lu Yingying berdiri dengan gembira. Dia gembira karena Ye Mo telah berjanji padanya untuk menghancurkan keluarga Yuan, tetapi dia juga gembira karena bertemu dengan pencipta Luo Yue. Dia adalah tokoh legendaris. Jadi, kamu tidak perlu khawatir. Ketika keluarga Yuan dimusnahkan, kamu juga bisa memberitahu wartawan tentang apa yang mereka lakukan terhadap keluargamu, kata Ye Mo. Lu Yingying membungkuk pada Ye Mo sekali lagi. Terima kasih. Jika bukan karenamu, aku mungkin tidak akan pernah bisa membalas dendam seumur hidupku. Ye Mo mengangguk, cakram itu tidak akan berguna dalam waktu dekat, jadi jangan gunakan untuk membudidayakan rumput daun biru bunga biru, yang kamu budidayakan bahkan tidak memiliki satu bunga pun. Nilai pengobatannya sangat rendah. Setelah Ye Mo meninggalkan tempat Lu Yingying, dia memutuskan untuk mencari wartawan terkenal untuk mengungkapnya dan kemudian mencari Si Xiu. Dia akan memberikan materinya kepada Si Xiu, dan menyuruhnya pergi mencari Li Chunseng. Dengan cara ini, ketika Li Chunseng menstabilkan posisinya di Hefeng, dia akan mengingat pekerjaan Si Xiu. Ini berbeda dengan membantu Si Xiu karena Ye Mo kurang dikenal di media, jadi dia tidak mengenal wartawan populer. Dia berpikir untuk meminta bantuan teman-temannya di Beijing, Zhang Jue atau Zuo Aiguo, keduanya bisa. Ketika memikirkan Zuo Aiguo, Ye Mo tiba-tiba teringat pada Xiao Lei. Dengan pikiran ini, Ye Mo mengeluarkan kartu nama Xiao Lei. Karena dia mengenal Xiao Lei dan dia adalah reporter terkenal di Beijing, dia mungkin juga meneleponnya. Saat Ye Mo menelepon nomor Xiao Lei, dia baru sadar kalau waktu sudah menunjukkan pukul 3 pagi. Tetapi karena dia sudah menelepon, dia tidak mau menutup telepon. Xiao Lei masih setengah sadar ketika telepon mulai berdering. Dia tidak tahu siapa yang meneleponnya saat itu, apakah orang itu punya masalah. Xiao Lei telah bekerja seharian dan tidak cukup istirahat, jadi, tentu saja, siapapun akan kesal jika menerima telepon dalam situasinya. Meski dia ingin menutup telepon, perilaku profesionalnya membuatnya mengangkat telepon. Ah, siapa ini? Nada bicara Xiao Lei tidak ramah, lagi pula, hari sudah sangat malam. Ye Mo tahu karakter Xiao Lei. Jika ada berita mengejutkan, dia akan mengutamakan itu. Jangan masalahkan nada bicaranya. Saya punya berita besar di sini. Wali kota Hefeng mencuci puluhan juta dan mengakibatkan pembangunan sampah yang menghancurkan beberapa desa. Sebuah perusahaan berencana menyebarkan virus untuk mempromosikan produknya. Wartawan Xiao, apakah Anda tertarik dengan berita ini? Ye Mo tersenyum. Apa? Xiao Lei terkejut dengan kata-kata Ye Mo. Dia telah menjadi wartawan selama bertahun-tahun, tetapi berita seperti ini jarang terjadi dan bukan hanya satu. Siapa kamu? Bagaimana aku tahu kamu tidak berbohong? Xiao Lei tetap tenang dan nadanya berubah dingin. Ye Mo tersenyum, kita saling kenal, aku tidak akan berbohong padamu. Siapa kamu? Xiao Lei merasa suara Ye Mo memang familiar. Siapa dia? Namaku Ye Mo, sebelum Ye Mo sempat mengatakan di mana dia berada, teleponnya tiba-tiba terputus. Xiao Lei terkejut. Orang yang meneleponnya adalah Ye Mo, pria yang dicintainya secara sepihak dan memiliki seorang istri. Mengapa dia meneleponnya di tengah malam? Apakah dia menggunakan berita sebagai alasan? Dia tidak percaya begitu banyak hal terjadi pada saat yang bersamaan. Tangan Xiao Lei mulai gemetar. Ye Mo mengajaknya keluar di tengah malam. Dia terkejut. Ketika akhirnya dia bereaksi, dia mendapati bahwa ponselnya tergeletak di lantai. Sebelum dia sempat berpikir dua kali, dia menelepon lagi, tetapi dia menyadari bahwa dia tidak dapat menghubunginya. Dia tidak tahu ponsel Ye Mo dan nomornya memiliki kontrak khusus. Jika dia tidak menyetel nomornya, orang lain tidak dapat meneleponnya. Kehabisan baterai. Ye Mo bergumam pada dirinya sendiri dan menelepon lagi. Xiao Lei khawatir dan berkeringat saat Ye Mo menelepon lagi. Dia mengangkat telepon secepat yang dia bisa dan berkata, Ye Mo, kamu di mana? Saya ada di Wu Hebar di Hefeng. Saya sangat butuh bantuanmu, berita ini nyata. Saya butuh bantuanmu untuk menyebarkannya secepat mungkin, kata Ye Mo dengan tenang, berusaha agar tidak membuatnya salah paham. Benarkah? Xiao Lei menenangkan diri. Ia menyadari bahwa ia terlalu banyak berpikir. Ye Mo tampaknya sangat mencintai Ning Qingsui, bagaimana mungkin ia mengajaknya berkencan di tengah malam? Bahkan jika ia melakukannya, ia tidak perlu bersikap seperti itu. Xiao Lei menepuk kepalanya dan menenangkan diri. Dia memikirkannya. Lalu dia menggunakan nada yang lebih lambat dan berkata, Ye Mo, kamu tidak bisa mengatakan hal-hal seperti itu secara acak. Jika kamu tidak memiliki bukti, akan ada konsekuensi hukum. Jangan pergi apapun yang terjadi. Jika kamu membutuhkan bantuanku, tunggu sampai aku datang. Sebelum aku datang, jangan lakukan apapun. Bahkan jika kamu memiliki bukti, ini tentang seorang wali kota, kamu tidak dapat menyebarkannya dengan mudah begitu saja. Baiklah. Aku akan menunggumu di bar besok pagi. Ye Mo mengerti kekhawatirannya. Dia pasti mengira dia tidak punya bukti. Namun Ye Mo tidak keberatan, jika dia tidak berani melakukannya, dia akan meminta bantuan Li Qiuyang. Ini adalah hal kecil baginya. Bahkan jika dia tidak punya bukti, Ye Mo tetap akan melakukannya. Saat Ye Mo tiba di kota Sitong, hari sudah siang. Ye Mo tidak tahu di mana Si Xiu tinggal, jadi dia meneleponnya dan begitu dia menelepon, teleponnya diangkat. Si Xiu sama sekali tidak terdengar mengantuk. Ye Mo tahu bahwa Si Xiu tidak tidur malam itu. Dia tidak tahu apa yang telah terjadi, tetapi untuk saat ini, Ye Mo baru saja tiba di tempat tinggal sementara Si Xiu. Ketika Ye Mo tiba di sana, Si Xiu dan Song Xiaotan sudah menunggu di pintu.
Si Xiu, kenapa kau tinggal di tempat seperti ini? Wu Ze ini benar-benar punya nyali. Ye Mo mungkin tidak berpolitik, tetapi dia pasti tidak akan membiarkan Si Xiu tinggal di tempat kumuh seperti ini. Mata Si Xiu merah, dan kantung di bawah matanya benar-benar hitam. Orang bisa tahu bahwa dia tidak tidur nyenyak untuk waktu yang lama. Meskipun dia penasaran mengapa Ye Mo mengunjunginya saat ini, dia tidak bertanya. Dia bisa tahu dari ekspresi Ye Mo bahwa dia sangat marah, jadi dia segera berkata, ini tidak ada hubungannya dengan wali kota Wu atau saudara Zhou Ping. Mereka juga sangat gelisah saat ini. Ye Mo akhirnya mengerti bahwa mungkin ada alasan lain. Wu Ze mungkin tidak berani melakukan ini. Setelah Ye Mo masuk dan duduk, Si Xiu mulai menjelaskan. Dulu ketika Si Xiu datang, dia tidak diterima di Senat karena kurangnya pengalaman. Dengan demikian, dia tidak dapat membantu Wu Ze di Senat sementara sekretaris wali kota Hong Zhao adalah orang yang agak mendominasi. Sebelum kedatangan Wu Ze, dia sudah memegang kendali atas semua kekuasaan. Jadi ketika Wu Ze muncul, dia hanya memiliki Zhou Ping untuk membantunya, oleh karena itu mereka berada di pihak yang lemah. Jika Luo Yue tidak menemui masalah, Wu Ze mungkin masih memiliki kekuatan, tetapi ada yang mengatakan bahwa pil kecantikan itu memiliki efek negatif. Karena Luo Yue dibawa oleh Wu Ze dan Si Xiu, hal itu hanya memperburuk situasi mereka. Meskipun Wu Ze adalah seorang pria dari keluarga Li, ia akan menjadi tidak berguna jika ia membutuhkan bantuan keluarga Li dalam hal ini. Dengan Wu Ze yang sendirian, situasinya menjadi semakin buruk. Li Chunsheng juga tidak dapat membantu Wu Ze karena ia sendiri sedang dalam kesulitan. Pekerjaanku sekarang seperti cangkang kosong. Semuanya dikendalikan oleh orang-orang Hong Chao, dan wali kota Niu adalah pendukung Hong Chao. Xiao Tan dan aku berdiskusi sepanjang malam tadi malam, karena dia mencoba membujukku untuk melepaskan posisi itu, tetapi aku tetap tidak puas. Kau membantuku mendapatkan posisi ini, dan aku tidak ingin menyerah bahkan sebelum memulainya, kata Si Xiu tanpa daya. Ye Mo mengangguk. Tidak heran insiden bendungan Sitong dapat ditekan bahkan sekretarisnya adalah orangnya wali kota Niu. Ye Mo menepuk bahu Si Xiu dan berkata, jangan khawatir, aku bisa menyelesaikan ini untukmu. Kau tahu tentang insiden bendungan itu, kan? Insiden yang membuatmu bisa naik ke posisimu saat ini. Si Xiu langsung mengangguk, tentu saja aku tahu, semua orang tahu. Namun, para petinggi menyembunyikannya. Aku menduga itu pasti ada hubungannya dengan wali kota Niu, tetapi tidak ada yang berani mengatakan apapun tanpa bukti. Naluriku mengatakan bahwa wali kota Su pasti telah dirugikan. Ye Mo tidak bisa tidak memuji naluri politik Si Xiu. Kecurigaanmu benar. Aku punya bukti pencucian uang wali kota Niu. Ye Mo mengeluarkan kartu itu dan menyuruh Si Xiu menyalakan komputernya. Setengah jam kemudian, Si Xiu benar-benar bingung. Informasi ini sangat rahasia sehingga bahkan berisi rencana Yuan Bei Corporation. Ye Mo, ini. Dia tidak dapat membayangkan bagaimana Ye Mo berhasil mendapatkan benda seperti itu. Baru kemarin pil kecantikan itu dilaporkan memiliki efek samping, tetapi sekarang, Ye Mo sudah memiliki bukti semacam ini di film. Ye Mo terlalu tidak masuk akal, terlalu kuat. Bagaimana mungkin Yuan Bei Corporation bisa melawannya? Ini tidak lain hanyalah bunuh diri. Melawan Ye Mo sungguh bunuh diri. Melihat ini, Ye Mo menepuk bahu Si Xiu dan berkata, aku menyalin informasi itu ke komputermu, dan kamu dapat menggunakannya sesuai kebutuhan. Jika kamu tidak dapat bangkit sekarang, aku tidak akan membantumu lagi, dan kamu dapat membantuku di Flowing Snake. Ye Mo, kau adalah sahabatku. Mengucapkan, terima kasih tidak ada artinya, tetapi jika aku tidak bisa bangkit dari ini, lebih baik aku mati saja. Aku pasti akan pergi ke Flowing Snake. Setelah aku membalas dendam, aku akan pergi. Meskipun aku suka politik, Xiao Tan tidak, kata Si Xiu. Ye Mo mengangguk, lalu apa yang akan kamu lakukan selanjutnya? Saya akan memberitahu Wu Ze terlebih dahulu, lalu pergi mencari wali kota Li di Hefeng. Dia benar-benar bermasalah akhir-akhir ini. Jika dia bisa mendapatkan ini, dia akan tahu cara menggunakannya, kata Si Xiu segera. Dia tahu kekuatannya terlalu rendah, jadi memberikannya kepada Li Chunsheng akan memaksimalkan potensinya. Baiklah. Ye Mo senang dengan jawaban Si Xiu. Itu menunjukkan betapa dewasanya dia sekarang. Ye Mo menelepon Yu Miaodan dan mengirimkan video yang direkamnya dan mengatakan kepadanya bahwa segera setelah dia menerima teleponnya, dia harus mengunggah video ini di situs web resmi Luo Yue. Yu Miaodan benar-benar tidak percaya bahwa setelah Ye Mo keluar hanya satu malam, dia berhasil mendapatkan bukti ini langsung dari pers. Pertemuan itu direkam dengan sangat jelas. Tidak heran Ye Mo menyuruhnya untuk membeli kamera yang bagus. Yu Miaodan benar-benar curiga bahwa Ye Mo mungkin berdiri tepat di depan mereka saat dia merekam. Bagaimanapun, dengan rekaman ini, meskipun mereka tidak melakukan apapun, Luo Yue aman. Yu Miaodan mengesampingkan kekhawatirannya dan merasa lebih menghormati Ye Mo. Dia benar-benar bertanya-tanya bagaimana dia melakukannya. Setelah Ye Mo mengirim video itu pada Yu Miaodan, dia langsung pergi menemui Hefeng bersama Si Xiu. Li Chunsheng merasakan tekanan yang sangat besar ketika dia datang ke Hefeng. Dia bukan anggota keluarga Li yang sebenarnya, namun begitu dia datang ke sini, dia menyadari bahwa air mengalir sangat dalam di kota ini. Setelah beberapa kali pertemuan, dia sudah hampir tidak bisa menyelamatkan diri. Dia tidak lebih dari seorang wakil wali kota. Untungnya, dia juga seorang wakil sekretaris. Kalau tidak, dia bahkan tidak akan mendapat kesempatan untuk berbicara. Li Chunsheng tahu betapapun sulitnya, dia tidak bisa meminta bantuan dari keluarga Li sekarang. Dia hanya pernah menjadi wakil wali kota sebelumnya dan hanya berkat Li Qiuyang dia menjadi wakil sekretaris untuk kekuasaan pusat. Dapat dikatakan bahwa dia telah mengambil alih posisi ini dari kelompok wali kota Niu. Ini mungkin karena kekuatan keluarga Li, atau mungkin wali kota Niu akan segera dipindah tugaskan. Kalau tidak, Li Chunsheng tidak akan pernah bisa mendapatkan pangkat itu. Akan tetapi, itu sekaligus merupakan tanda yang jelas bahwa jika Li Chunsheng dapat membuat beberapa kemajuan yang baik, wali kota Hefeng berikutnya mungkin saja adalah Li Chunsheng.
Jika dia menerima semua ini dan tetap tidak mampu berdiri tegak, dia akan dianggap tidak berguna dan mungkin akan dibuang oleh keluarga Li. Li Chunsheng tahu bahwa tujuan pertemuan hari ini adalah untuk menekan kekuasaannya, karena kesalahannya membawa Luo Yue yang menjual obat-obatan palsu. Li Chunsheng menghela napas. Ia tahu bahwa wali kota Niu ini penuh dengan rencana jahat, tetapi ia tetap harus pergi. Tepat saat ia hendak pergi, seseorang yang tak terduga muncul di depan pintunya. Wali kota Si, bagaimana Anda bisa ada di sini? Apakah terjadi sesuatu di Sitong? Li Chunsheng merasa ini bukan hal yang baik. Situasi Sisiu bahkan lebih buruk darinya, dan dia berada di tim yang sama dengan Sisiu. Pasti ada yang salah di Sitong sehingga Sisiu mau mengunjunginya. Tunggu sebentar, Li Chunsheng segera melihat bahwa meskipun mata Sisiu merah, ekspresinya menunjukkan kegembiraan. Wali kota Li, kita bisa membalikkan keadaan kali ini. Sisiu tidak bisa lagi menahan kegembiraannya. Tingkat kesadaran politik Li Chunsheng bukanlah sesuatu yang dapat dibandingkan dengan Sisiu. Dia melihat sekelilingnya dengan saksama sebelum berkata dengan tenang, Sisiu, masuklah dan duduklah terlebih dahulu. Kemudian, Li Chunsheng membawa Sisiu masuk dan menutup pintu. Setelah menonton rekaman video, Li Chunsheng terdiam. Setelah beberapa saat, dia bergumam pada dirinya sendiri, hebat, hebat. Wali kota Li, ini mungkin berguna, kata Sisiu dengan gembira. Li Chunsheng bereaksi dan mencengkeram lengan Sisiu dengan penuh semangat, Sisiu, dari mana kamu mendapatkan ini? Dengan ini, bagaimana mereka bisa melawan? Kamu benar-benar tangan kanan yang hebat. Tunggu dulu, Sisiu, bagaimana kau bisa mendapatkan ini? Setiap rekaman penuh dengan informasi, dari mana kau mendapatkan set yang lengkap seperti itu? Li Chunsheng tidak curiga itu palsu, itu terlihat sangat nyata. Sisiu juga sangat bersemangat sepanjang hari. Dia menunjuk video kamar Yuan Zirong dan berkata, tentu saja itu. Tuan Muda Mo, Li Chunsheng langsung bereaksi. Siapa lagi selain Ye Mo yang bisa mendapatkan ini? Pendukung perusahaan Yuan Bei adalah wali kota Niu dan mereka berencana melawan Luo Yue milik Ye Mo. Ini telah menyinggung Ye Mo dan dia datang untuk menyelidikinya. Apakah Ye Mo datang untuk menyelidiki? Li Chunsheng tiba-tiba merinding. Berapa lama waktu yang dibutuhkan Ye Mo untuk menemukan bukti yang begitu akurat? Dia kuat, terlalu kuat. Dia bersukacita karena telah memilih pihak terbaik sejak awal. Dia telah berada di pihak Ye Mo sejak lama. Orang-orang ini mungkin tidak ingin hidup, beraninya mereka menyinggung Ye Mo. Jika Ye Mo mudah ditentang, keluarga Song tidak akan menghilang secepat itu. Keluarga Qiu tidak akan membutuhkan Qiu Zongxin untuk pergi ke restoran untuk meminta maaf secara pribadi. Li Chunsheng ingin berteriak. Ini salahmu karena buta, wali kota Niu, beraninya kau bertindak melawan Tuan Muda Mo. Ada yang tidak beres. Li Chunsheng langsung teringat cara Ye Mo yang biasa, dia membunuh mereka semua. Mengapa dia mengambil pendekatan yang rumit kali ini? Dia memiliki kekuatan untuk mengakhirinya dengan cepat. Mengapa dia mengumpulkan semua bukti dan menyuruh Sisiu mengirimkannya? Li Chunsheng sudah berpengalaman dalam hidup, jadi dia mengerti alasannya. Ye Mo berbeda dari sebelumnya. Pertama, dia punya markas di Flowing Snake dan punya sekelompok orang yang bekerja untuknya, perilakunya di masa lalu tidak lagi cocok. Namun dengan cara ini, Li Chunsheng jadi lebih senang, lebih mudah baginya untuk melakukan hal-hal sesuai aturan. Alasan kedua adalah Ye Mo ingin mengembangkan Luo Yue dan dia perlu menghancurkan keluarga Yuan secara terang-terangan. Jika dia diam-diam pergi ke keluarga Yuan dan membantai mereka, maka meskipun dia akan membalas dendam, orang lain akan menyalahkan Luo Yue karenanya. Alasan ketiga adalah dia ingin dia membantu Sisiu. Memikirkan hal ini, Li Chunsheng berjalan mendekati Sisiu dan menepuk bahunya, Sisiu, aku beberapa tahun lebih tua darimu dan kita berteman, panggil saja aku kakak Li mulai sekarang. Melihat apa yang telah kau berikan kepadaku hari ini, jika aku tidak mengatur ulang He Feng sepenuhnya, aku akan hidup sia-sia. Li Chunsheng berbicara dari lubuk hatinya. Ye Mo telah menyelesaikan 90% pekerjaannya, jika dia tidak dapat menyelesaikan sisanya, dia mungkin akan mati saja. Sisiu berkata, Saudara Li, apa yang harus kita lakukan sekarang? Li Chunsheng berkata dengan yakin, aku akan mengambil alih kekuasaan wali kota Niu. Kita tidak bisa bergantung pada He Feng, aku akan memanggil Tuan Muda Li. Karena sudah dibersihkan, polisi militer akan segera datang. Aku tidak menyangka Niu Zhengman akan seberani ini. Setelah mendengar laporan Li Chunsheng dan mengetahui bahwa Li Chunsheng punya bukti, Li Qiuyang segera meminta Li Chunsheng untuk memberikan segalanya. Sebagai balasannya, dia akan memberinya dukungan penuh. Ada apa? Yu Miao dan mengangkat telepon Luo Fei dengan gembira. CEO Yu, ada orang dari pemerintah di sini yang ingin membatalkan izin penjualan kami, dengan mengatakan bahwa kami menjual obat palsu yang membahayakan penggunanya. Apa yang harus kami lakukan? Luo Fei terdengar khawatir. Yu Miao dan segera bangkit. Orang-orang ini benar-benar tidak tahu malu. Masalah ini bahkan belum diselidiki dengan benar dan mereka sudah datang mencari masalah. Tampaknya jika mereka tetap rendah hati, orang-orang akan benar-benar berpikir Luo Yue lemah. Jika orang-orang ini sudah berada di Fei Yu, mereka akan segera datang ke Luo Yue. Ada apa, Saudari Yu? Ning Qingsui masuk ke kantor dan mendapati Yu Miao dan dengan wajah marah di telepon. Dia sudah tahu bahwa Ye Mo punya buktinya, dia sudah memberitahunya 1 jam yang lalu. Karena semuanya sudah diselesaikan, mengapa Saudari Yu masih begitu marah? Yu Miao dan menjelaskan semuanya kepada Ning Qingsui. Ning Qingsui mengerutkan kening dan mengambil telepon, Yi Fei, aturlah agar kita merekam semua gerakan mereka. Biarkan mereka mengambil apa yang mereka inginkan, tetapi jangan lupa untuk merekam prosesnya. Dan, setelah mereka pergi, segera beritahu ayahku untuk mengadakan konferensi pers di negara bagian Yu. Kita akan menyiarkan apa yang terjadi secara langsung di negara bagian Yu. Yu Miao dan mendengar ini dan bertanya mengapa. Ning Qingsui tersenyum dan berkata, orang-orang ini tidak akan berhenti. Karena mereka sudah pergi jauh ke negara bagian Yu, itu berarti mereka akan segera datang ke Flowing Snake. Jika mereka tidak ingin membuat masalah, biarkan saja mereka melakukannya.
Saudari Yu, cepat posting pemberitahuan di situs web kami. Katakan bahwa akan ada konferensi pers di Guilin. Katakan tentang efek negatif pil kecantikan, dan kami akan memberikan jawaban yang menyenangkan kepada pelanggan di seluruh dunia. Yu Miaodan mendengar ini dan bertepuk tangan tanda setuju, ya, kita perlu melakukannya seperti ini. Jika kita hanya menaruhnya di situs web kita, mereka akan mengira kita takut. Namun, jika kita melakukan ini, apakah Presiden Ye Mo khawatir, dia tidak mengatakan apapun tentang mengadakan konferensi pers. Dia hanya menyuruhnya mengunggahnya ke publik saat dia menelepon. Ning Qingsui berkata dengan tenang, dia takut mengganggu kita. Aku rasa dia pasti akan melakukan hal yang sama, tetapi lebih baik jika kita mengaturnya sekarang, sehingga bisa disiarkan langsung. Sama seperti yang dipikirkan Ning Qingsui dan Yu Miaodan, jika Luo Yue tidak memposting pemberitahuan itu, para pejabat pemerintah yang pergi ke Flowing Snake tidak akan berhenti. Tidak seorang pun tahu apakah Luo Yue mendapat dukungan, jadi tidak seorang pun ingin menjadi tim yang menghadapi mereka dalam hal ini. Dengan pengumuman resmi Luo Yue tentang konferensi pers untuk menjelaskan berbagai hal, mereka menghentikan perjalanan mereka. Mereka memutuskan untuk menyelidiki setelah itu. Pengumuman ini mengejutkan dunia. Meskipun ada beberapa kasus efek samping, hanya ada 4. Banyak orang menduga bahwa Luo Yue sedang diserang. Reaksi cepat Luo Yue membuat semua orang senang. Baru 36 jam. Begitu berita ini diumumkan, hampir semua wartawan di negara itu tahu apa yang harus mereka lakukan. Reaksi pertama mereka adalah pergi ke Guilin. Namun, hanya ada beberapa penerbangan setiap hari. Karena keputusasaan dan negosiasi terus-menerus dari entitas media, maskapai penerbangan menyediakan penerbangan tambahan ke Guilin. Sementara itu, Yu Miaodan dan yang lainnya telah naik helikopter ke gedung baru Luo Yue di Guilin. Ketika Ye Mo kembali ke Hefeng, hari masih pagi. Jika Li Chunseng tidak dapat memanfaatkan bukti yang diberikannya, dia tidak akan menunggunya. Begitu Xiao Lei tiba, dia akan memintanya untuk mengumumkannya ke publik. Ada perbedaan besar antara pemberitaan media dan liputan Li Chunseng sendiri. Jika Li Chunseng adalah orang pertama yang mengungkapnya, kemampuannya akan diakui dan banyak orang akan menganggapnya sebagai wali kota yang benar-benar bekerja untuk rakyat. Jika media melaporkannya terlebih dahulu dan kemudian dia melakukannya, dampaknya pada reputasinya akan lebih kecil. Xiao Lei baru saja membeli tiket pesawat dan dia sedang menunggu untuk mengambilnya di bandara. Dia tahu bahwa akan ada konferensi pers di Guilin tentang Luo Yue. Jika itu sesuatu yang lain, dia akan pergi ke sana tanpa ragu-ragu. Tetapi Ye Mo telah mengajaknya keluar dan dia menyerah tanpa berpikir 2 kali. Dia tidak bisa menahan perasaan tidak berdaya. Kalau saja konferensi pers itu berlangsung beberapa hari kemudian, dia pasti bisa mendapatkan berita langsung. Selain itu, dia berencana pergi ke Flowing Snake dan mewawancarai beberapa orang. Sepertinya dia hanya bisa pergi setelahnya. Ada cukup banyak pesawat yang datang ke Hefeng dari Beijing, namun Ye Mo tidak perlu menunggu lama. Dia melihat Xiao Lei, yang berpakaian sangat profesional, berjalan masuk ke bar. Sepertinya dia tidak menganggap dirinya sebagai wartawan hari itu. Dia bahkan tidak membawa perlengkapan yang mereka butuhkan untuk wawancara. Saat itu pukul 8 pagi dan hanya ada sedikit orang di bar. Tepat ketika Xiao Lei sedang menatap ke arah bar yang hampir kosong dengan bingung, sebuah suara memanggil dari belakangnya, "Xiao Lei, ke sini." Saat Xiao Lei melihat Ye Mo, wajahnya penuh dengan keterkejutan dan kegembiraan. Meskipun dia tahu bahwa dia akan datang menemui Ye Mo hari itu, dia tetap sangat senang saat melihatnya. Dia sudah ingin mengajaknya keluar berkali-kali, tetapi dia bahkan tidak tahu nomor teleponnya. Aku datang menemuimu hari ini, tapi aku harus menyerahkan berita besar." Xiao Lei berjalan mendekati Ye Mo, seolah-olah dia ingin mendapatkan kompensasi. "Sangat penting bahwa reporter Xiao yang hebat telah membatalkan berita besar, bisakah kau membocorkan beberapa informasi kepadaku?" Ye Mo merasa bahwa kali ini ia merasa jauh lebih nyaman bertemu dengannya daripada sebelumnya. Meskipun ia masih menyukainya, ia tidak lagi menatapnya seperti sebelumnya. Ia mungkin tahu bahwa ia telah menikah. Xiao Lei tersenyum, "Tentu saja, aku mendengar tadi pagi bahwa Luo Yue akan mengadakan konferensi pers mengenai pil kecantikan. Mereka bilang mereka akan memberikan jawaban yang memuaskan kepada semua orang. Apakah menurutmu ini berita besar?" Ye Mo tercengang dan berkata tanpa sadar, "Kenapa aku tidak tahu?" Dia langsung berpikir bahwa itu adalah ide Yu Miaodan. Dia pasti tidak ingin perusahaan Yuan Bei mendapatkan kemudahan. Tapi itu bagus, itu bisa mendukung laporan Xiao Lei. Xiao Lei menutup mulutnya sambil tertawa, "Aku juga baru mendapat beritanya pagi ini. Kamu kan bukan orang media, bagaimana mungkin kamu tahu?" Melihat senyum Ye Mo agak aneh, Xiao Lei berhenti. "Aku Presiden Luo Yue, tidakkah menurutmu aku harus mengetahuinya sebelum orang lain?" Ye Mo tersenyum. Xiao Lei memutar matanya, "Lelucon yang bagus, katakan padaku, apa yang kau butuhkan dariku hari ini?" "Kau penyelamatku. Satu kata dan aku datang dari Beijing ke Hefeng. Bagaimana menurutmu? Bukankah aku bisa diandalkan?" Ye Mo mengangguk, "Sangat bisa diandalkan. Tapi ini bukan tempat untuk bicara, ayo kita cari kamar. Aku akan..." "Apa? Pesan kamar?" Senyum Xiao Lei memudar. Dia tidak mengira Ye Mo adalah orang seperti itu, mereka bahkan tidak dekat dan mereka sudah akan pesan kamar di hotel bersama. Bukankah itu agak tidak masuk akal? Bahkan jika dia memiliki kesan yang baik tentang Ye Mo, dia sudah menikah. Dan bahkan jika dia belum menikah, mereka tidak bisa melakukannya secepat itu. Ye Mo melihat wajah Xiao Lei dan menyadari bahwa dia salah paham. Dia segera berkata, "Bukan itu maksudku. Aku memesan kamar karena beberapa hal tidak bisa dikatakan di depan umum. Sudah kubilang aku mengumpulkan beberapa bukti, bukan? Aku ingin kau membantuku menyebarkannya." Xiao Lei tersipu. Apa yang dipikirkannya? Itu terlalu memalukan. "Kau benar-benar punya wali kota Niu." Xiao Lei berhenti tanpa sadar. Dia tahu dia tidak bisa mengatakan itu di tengah jalan. Ye Mo mengangguk dan tidak berbicara.
Xiao Lei merasa bahwa Ye Mo berkata jujur. Setidaknya, dia tahu bahwa Ye Mo tidak bercanda. Apakah kamu benar-benar Presiden Luo Yue? Xiao Lei baru saja mengingat kata-kata Ye Mo, dan ekspresinya membeku. Ye Mo mengangguk, memang, aku Presiden Luo Yue. Jangan khawatir, itu tidak akan menghalangi pekerjaanmu. Konferensi pers di Luo Yue juga karena rekaman yang sama. Setengah jam kemudian, di sebuah kamar hotel di Hefeng, Xiao Lei benar-benar terkejut dengan sumber daya Ye Mo. Dia telah memberinya satu set rekaman video yang sangat jelas dan lengkap. Setiap rekaman video akan menyebabkan badai petir yang besar. Siapakah Ye Mo sebenarnya? Dia bahkan tidak dapat membayangkannya lagi. Luo Yue sebenarnya adalah perusahaannya. Mereka baru saja diserang, dan dia langsung mendapatkan cukup bukti yang berarti akhir bagi musuh-musuhnya. Dia agak terlalu kuat. Melihat Xiao Lei tidak berbicara, Ye Mo mengira dia terlalu takut untuk mengungkap berita ini dan berkata, sebenarnya, aku tidak tahu bahwa perusahaanku sedang mengadakan konferensi pers. Jika aku tahu, aku tidak akan mengundangmu. Aku hanya takut jika hal ini terungkap di Guilin, pengaruhnya tidak akan sebesar jika hal ini terungkap di Beijing. Baiklah, saya akan segera memberitahu orang-orang dari saluran tersebut untuk datang ke Hefeng. Saya akan membuat laporan khusus tentang masalah ini. Xiao Lei segera menyadari betapa berharganya berita-berita ini. Jika saluran beritanya menjadi yang pertama melaporkannya secara langsung, popularitas mereka pasti akan meningkat. Tapi, Xiao Lei ragu-ragu. Tidak apa-apa melaporkan Yuan Bei Corporation karena menjebak Luo Yue. Tetapi untuk kasus New Zengman, itu tidak bisa dipublikasikan dengan mudah. Dia tahu itu adalah salah satu hal yang tabu dalam industri ini. Ye Mo dapat mengetahui apa yang dikhawatirkan Xiao Lei hanya dengan melihat wajahnya. Dia tersenyum dan berkata, laporkan saja sesukamu, jangan khawatir. Ini juga akan dipublikasikan di Senat Hefeng, jadi kamu tidak perlu khawatir tentang apapun. Tidak seorang pun akan berani mengatakan apapun. Jika kamu beruntung, kamu mungkin bisa mewawancarai beberapa pemimpin Hefeng dan menyiarkannya secara langsung. Baiklah, kalau begitu, aku benar-benar tidak perlu khawatir. Xiao Lei menatap Ye Mo. Dia tahu bahwa maksud Ye Mo adalah dia telah memberikan bukti kepada musuh politik New Zengman. Ye Mo berkata lagi, seharusnya ada orang yang menyelidiki pangkalan penelitian bawah tanah keluarga Yuan. Jika tim filmmu bisa tiba tepat waktu, mungkin kamu juga bisa mendapatkan siaran langsung. Kalau saja Yuan Zirong tahu bahwa ini adalah akibat menantang Luo Yue, maka mungkin dia tidak akan berani melakukannya, sekalipun dia memiliki 100 nyawa. Karena Li Chunseng terlambat, rapat senat di Hefeng tertunda 2 jam. Niu Zengman berencana untuk menendang Chunseng keluar dari permainan, bagaimana mungkin dia tidak hadir? Dia ingin melihat keputusasaan Chunseng dengan matanya sendiri. Dia menyukai perasaan menghancurkan lawan-lawannya di bawah kakinya. Begitu Chunseng tiba, Niu Zengman mendapat kabar. Dia mencibir dan berkata kepada sekretaris, mulai rapat. Sebagian besar rapat senat dimulai oleh Niu Zengman. Sedangkan sekretaris utama, Qian Fanghan, ia hanya sebagai pajangan. Ia memiliki sisa 1 tahun hingga pensiun tanpa harapan untuk mendapatkan promosi jabatan. Oleh karena itu, pada setiap rapat, sikap Qian Fanghan agak ambigu. Kebanyakan orang sudah menduga hal ini. Pada saat Chunseng tiba, hampir semua orang sudah ada di sana kecuali dia. Wali kota Li benar-benar sibuk. Untungnya, kita semua bebas, jadi kita punya waktu untuk menunggu wali kota Li. Begitu Chunseng muncul, suara Chang Yao terdengar. Namun, tidak seorang pun di senat yang mengatakan apapun, karena mereka tahu bahwa Chunseng mungkin akan pergi bahkan sebelum sempat menduduki kursi wali kota. Pada saat ini, bukanlah hal yang bijaksana untuk menyinggung seseorang yang akan pergi. Chunseng belum tua. Siapa yang tahu apakah ia bisa bangkit lagi? Niu Zengman melirik Chunseng sekali sebelum berkata, pertemuan ini akan dipimpin olehku. Jiang Ping yang mencatatnya. Tidak pernah ada seorang pun yang keberatan, jadi Niu Zengman sangat mendominasi. Namun hari ini, begitu dia mengatakan ini, Qian Fanghan berkata perlahan, saya akan memimpin rapat hari ini. Wali kota Niu akhir-akhir ini terlihat sangat lelah. Ini adalah hal yang sangat tidak biasa terjadi pada Hefeng. Sejak Qian Fanghan datang ke sana, dia tidak pernah melakukan tindakan mendominasi atau mempersiapkan faksi sendiri. Qian Fanghan bagaikan orang tua yang siap memasuki liang lahat. Dia telah menghabiskan waktu setengah tahun untuk memberitahu orang-orang bahwa dia hanya menunggu kematian. Untuk seseorang seperti ini yang sudah akan pensiun, sungguh tidak disangka-sangka bagi semua orang bahwa ia memilih untuk memimpin rapat hari ini. Apa yang terjadi hari ini? Apakah ini saat terakhirnya atau apa? Bahkan Chunseng tidak mengerti ini. Apakah Qian Fanghan berada di pihak yang sama dengan Niu Zengman? Niu Zengman langsung merasa terhina. Dia sangat mendominasi namun hari ini, Qian Fanghan mengambil alih kekuasaannya tanpa firasat apapun. Dia berpikir bahwa bahkan jika si tua bangka itu ingin melakukan ini, dia bisa memberitahunya lebih awal. Dia tidak bisa begitu saja menamparkan wajahnya seperti itu. Semua orang di tempat kejadian terdiam. Mereka semua ingin melihat bagaimana Chunseng akan pergi, tetapi sekarang, itu telah menjadi pertarungan antara Qian Fanghan dan Niu Zengman. Setelah marah, Niu Zengman mengepalkan tangannya, berpikir, bahkan jika kamu akan pensiun, aku tidak akan mundur untuk hal seperti ini. Kalau tidak, saat kamu pergi, bagaimana aku akan melakukan pekerjaanku di Hefeng? Aku menuntut kepatuhan mutlak. Sekretaris Qian, Anda sudah cukup tua sekarang, dan memimpin rapat bukanlah hal yang mudah, bahkan agak rumit. Bagaimana kalau Anda tunjukkan masalah apa yang Anda hadapi setelah rapat? Kata Niu Zengman sambil tersenyum. Chunseng tidak menyangka Qian Fanghan akan melakukan gerakan ini tepat saat dia hendak melawan Niu Zengman. Qian Fanghan tampaknya tidak memahami makna tersirat dari kata-kata Niu Zengman dan terus berbicara perlahan, saya kepala sekretaris kota ini, apakah benar-benar ada begitu banyak masalah? Warga kota memberi kami semua pekerjaan. Karena mereka melakukannya dengan cara ini, itu berarti saya sudah cukup. Meskipun wali kota Niu sangat cakap, mata Anda tidak secerah mata warga kota.
Amarah Niu Zengman mereda, dan dia langsung merasa khawatir. Apakah seorang sekretaris yang akan pensiun akan menggunakan bahasa yang kasar seperti ini? Apa maksudnya? Bukan hanya Niu Zengman, semua orang juga menggigil. Apa maksud kata-kata itu? Semua orang tahu apa yang dilakukan Niu Zengman, tetapi tidak seorang pun berani mengatakan apapun. Mereka semua baru menyadari bahwa mereka telah meremehkan lelaki tua ini. Dia sebenarnya satu atau dua tingkat lebih tinggi daripada semua orang di tempat kejadian. Saya mendukung sekretaris Qian Fanghan untuk memimpin rapat ini. Chun Seng adalah orang pertama yang bereaksi. Ia menduga ada yang tidak beres. Begitu ia akan menjatuhkan Niu Zengman, Qian Fanghan ingin memimpin rapat. Ini terlalu kebetulan. Niu Zengman punya firasat buruk. Ia merasa Chun Seng agak aneh hari ini. Ia sangat mengenal Chun Seng. Chun Seng biasanya bersikap rendah hati, dan ia mengerti bahwa itu karena ia belum menstabilkan posisinya. Mengapa ia tiba-tiba mendukung Qian Fanghan, dan apa artinya itu? Memikirkan hal ini, Niu Zengman tersenyum, haha, karena Pak Tua Qian tidak takut lelah, maka aku akan istirahat sebentar. Ini adalah konten yang telah aku persiapkan untuk dibahas dalam rapat. Niu Zengman menyerahkan dokumennya kepada Qian Fanghan. Hanya karena dia terkejut bukan berarti dia tidak akan melakukan apa yang telah direncanakannya. Namun, dia perlu meluangkan waktu untuk mempelajari Qian Fanghan ini setelah pertemuan ini. Qian Fanghan bahkan tidak melihat ke arah Niu Zengman dan berkata, saya sibuk dengan pekerjaan akhir-akhir ini, jadi saya belum memberikan pengaruh yang berarti di senat ini. Qian Fanghan tidak mengambil dokumen yang diberikan Niu Zengman kepadanya dan malah berkata, kita akan membahas 3 hal dalam pertemuan ini. Pertama, tentang investasi Luo Yue di Hefeng dan berita terbaru tentang skandal mereka. Adapun topik kedua, Niu Zengman kembali terkejut. Dia hanya berencana untuk membahas 2 hal dalam pertemuan ini. Yang pertama adalah tentang Li Chunseng yang keliru membawa Luo Yue juga, tetapi bagaimana mungkin sekarang ada 3 hal. Qian Fanghan tidak mempermasalahkan ekspresi Niu Zengman yang tidak yakin, dia hanya berkata, untuk hal kedua, saya akan membicarakannya setelah kita selesai dengan yang pertama. Saya sangat senang bahwa begitu Li Chunseng datang ke Hefeng, dia membawa investasi Luo Yue ke Sitong. Saya yakin semua orang tahu kekuatan Luo Yue. Karena itu, kita semua dapat melihat ambisi dan kemampuan wali kota Li. Semua orang terkejut, begitu pula Li Chunseng. Apa ini? Apakah dia membantu Li Chunseng? Jika Luo Yue baik-baik saja, maka dia akan berterima kasih, tetapi Luo Yue dalam masalah karena skandal mereka baru-baru ini, mengapa dia membantu? Niu Zengman terbatuk. Ia tahu bahwa ia harus berbicara sebelum Qian Fanghan dapat menyelesaikan kalimat keduanya. Ia berkata, saya juga sangat senang bahwa wali kota Li membawa masuk perusahaan Luo Yue, tetapi saya khawatir sekarang. Kita tidak tahu siapa mereka, mereka muncul dalam satu malam di seluruh dunia. Ini sangat mencurigakan. Saya berencana untuk menyelidiki secara menyeluruh siapa mereka terlebih dahulu dan kemudian membawa mereka ke sini, tetapi wali kota Li melakukannya tanpa tindakan pencegahan apapun. Ia tidak memiliki tindakan pencegahan yang seharusnya dimiliki oleh seorang pegawai pemerintah. Jika Luo Yue bersih, itu akan baik-baik saja, tetapi hal itu telah membawa masalah bagi warga Hefeng. Telah terjadi 6 kasus kematian dan 4 kasus kerusakan wajah. Ini semua karena mereka menggunakan pil kecantikan Luo Yue. Telah terjadi 2 kasus di Hefeng. Saya sangat sedih atas kejadian ini. Para pedagang yang tidak berperasaan ini bagaikan penyakit bagi negara kita. Namun, pejabat pemerintah kita tidak menghentikan mereka, sebaliknya, mereka membuka pintu bagi mereka. Hati saya sakit ketika melihat orang-orang ini. Negara menempatkan Anda di sini untuk menciptakan tempat yang damai dan harmonis bagi rakyat, bukan untuk menghangatkan tempat tidur bagi hama-hama ini. Meskipun saya hanya seorang wali kota, saya tidak akan membiarkan ini. Niu Zengman duduk dengan puas. Ia tinggal menunggu kata-kata orang lain dalam rapat, lalu ia akan menyalahkan Li Chunseng secara bertahap. Ia telah mengatur agar keluarga-keluarga yang telah dirugikan datang ke sana dan memprotes. Li Chunseng tidak punya cara untuk mengatasinya. Satu-satunya solusi adalah meninggalkan Hefeng. Tepuk, tepuk, banyak anggota, bahkan Qian Fanghan, bertepuk tangan. Wali kota Niu, ucapan yang bagus. Kami tidak akan membiarkan hama ini masuk ke Hefeng. Kami adalah pejabat pemerintah rakyat. Jika kami menjual rakyat untuk mendapatkan keuntungan, apa bedanya kami dengan binatang? Hui Chang berkata demikian dengan wajah penuh kebenaran. Dengan ini, beberapa anggota lainnya menunjukkan dukungan mereka kepada wali kota Niu. Tetapi kepercayaan diri Niu Zengman menghilang dari ekspresinya ketika dia melihat bahwa hanya ada 5 dari 10 orang di pihaknya. Itu tidak normal. Dia biasanya mendapat lebih dari 8 suara, apa yang terjadi hari ini? Qian Fanghan tersenyum dan berkata, wali kota Niu benar, seorang pejabat pemerintah yang tidak bekerja untuk rakyat seharusnya pulang kampung dan hidup seperti tikus. Wali kota Li, apakah Anda punya sesuatu untuk dikatakan? Mendengar ini, Li Chunseng tersenyum. Dia cukup yakin bahwa Qian Fanghan bukan sekadar boneka. Jika dia tidak melakukan apapun, orang itu akan melakukan sesuatu cepat atau lambat. Li Chunseng berdiri dan berkata, sebelum saya mengatakan apapun, saya akan memutar rekaman pendek. Meskipun alasan Xiao Lei datang adalah karena dia ingin makan bersama Ye Mo dan bahkan pergi keluar dan bermain, setelah mendengar ini, dia tahu bahwa berita ini adalah kesempatan yang sangat berarti baginya dan salurannya. Makan malam harus ditunda. Prioritasnya adalah membuat salurannya mengirim orang ke sana. Dia percaya pada Ye Mo. Jika dia mengatakan wali kota Li akan setuju untuk diwawancarai, maka dia akan setuju. Ye Mo tidak punya waktu untuk makan bersamanya. Dia harus pergi mencari keluarga Yuan. Meskipun dia telah melakukan tugasnya, jika keluarga Yuan mengetahui sesuatu dan tiba-tiba melarikan diri, akan sulit baginya untuk menemukan mereka. Di Guilin, konferensi pers dimulai tepat pukul 11 AA pagi. Meskipun harus datang dengan pemberitahuan singkat, masih ada ratusan wartawan di sana, kebanyakan dari mereka datang dari Beijing.
Semuanya, saya yakin bahwa karena pengaruh Luo Yue, semua orang menyadari apa yang terjadi kemarin. Meskipun Luo Yue kita tidak berani berbicara tentang betapa mulianya kita, semua orang telah melihat kontribusi kita kepada masyarakat dunia ini. Namun, beberapa orang iri, mereka telah menggunakan segala macam cara untuk menyakiti dan merusak perusahaan kita, kata Yu Miaodan dengan tenang. CEO, maksud Anda skandal pil kecantikan dan kesehatan itu terjadi karena Luo Yue dijebak? Tanya reporter. Yu Miaodan tersenyum dan berkata dengan percaya diri, memang, itulah yang saya maksud. Tidak ada yang menyangka Yu Miaodan akan menjawab seperti itu. Jawabannya sangat mendominasi. Wartawan ini terkejut. Jika dia tahu Yu Miaodan akan mengatakan ini, dia pasti sudah menanyakan pertanyaan berikutnya. Siapa yang ada di balik semua ini? Namun kebingungannya membuatnya kehilangan kesempatan. Seorang reporter berdada besar berusia 30-an berdiri, CEO Yu, menurut apa yang saya ketahui, produk perusahaan Anda telah menyebabkan kematian 6 orang dan merusak wajah 4 orang lainnya. Angkanya tampaknya terus bertambah. Apakah Anda mencoba menyalahkan orang lain? Yu Miaodan melotot ke arah reporter dan berkata dengan jelas, alasan perusahaan kami dapat memproduksi pil kecantikan dan pil kesehatan adalah karena pil itu memiliki kekuatan untuk mengatasi apapun. Kami tidak akan pernah menyalahkan orang lain. Saya melihat kulit Anda lembut. Saya benar-benar ingin tahu, apakah Anda memiliki kulit yang bagus secara alami atau apakah Anda menggunakan pil kecantikan kami? Jika ya, bolehkah saya bertanya, mengapa Anda tidak meninggal atau wajah Anda rusak? Jawaban tajam Yu Miaodan membuat semua orang tertawa. Wajah reporter itu memerah. Dia meninggikan suaranya dan bertanya, CEO Yu, jika semua orang yang menggunakan produk Anda mengalami efek samping itu, dunia ini akan kacau balau. Selain itu, siapa yang tahu kapan gejalanya akan muncul? Bahkan kanker pun memiliki stadium dorman. Tetap saja, saya bertanya apakah CEO Yu menyalahkan orang lain, mengapa Anda menghindari pertanyaan ini? Atau apakah Anda akan memberitahu kami siapa yang menjebak perusahaan Anda? Reporter itu menjawab lebih kasar lagi. Apakah ini berarti kau curiga obat kami cacat? Tanya Yu Miaodan. Yu Miaodan berkata dengan ekspresi aneh, bolehkah aku bertanya kapan kamu tahu tentang ini? Kamu dari saluran mana? Kita, para wartawan, harus selalu waspada terhadap orang lain. Kemarin, Luo Yue terbongkar dan aku mendengarnya. Kau tidak perlu bertanya dari saluran mana aku berasal. Aku dapat dengan jujur mengatakan kepadamu bahwa aku adalah reporter berita malam Hefeng, Lu Chuyang. Aku tidak takut dengan balas dendammu, nadanya sangat gelisah, seolah-olah Luo Yue akan membalas dendam padanya. Yu Miaodan juga tersenyum sinis, wartawan Lu Chuyang, karena Anda sudah tahu sejak kemarin bahwa pil kecantikan kami bermasalah, mengapa Anda meminumnya pagi ini? Omong kosong, aku tidak, wajah Lu Chuyang memerah sepenuhnya. Yu Miaodan berkata dengan dingin, saya adalah CEO dari produksi pil kecantikan, bagaimana mungkin saya tidak tahu tentang produk saya? Setelah meminum pil kecantikan, dalam waktu 6 jam, seharusnya ada sedikit kemerahan pada kulit di sekitar leher. Itu meningkatkan daya tarik wanita. Itu sangat jelas terlihat pada Anda, dan jelas bahwa itu baru terjadi kurang dari 4 jam. Jika Anda tidak percaya kepada saya, kita bisa mengujinya sekarang. Seketika, semua orang menatap Lu Chuyang. Wajahnya memerah, tetapi dia tidak bisa berkata apa-apa. Yu Miaodan mencibir, kau tidak bisa menjawab. Tentu saja kau tidak bisa menjawab, karena kau hanya pion digaji keluarga Yuan, dan kemudian kau terus-terusan mengatakan betapa kau peduli dengan orang-orang. Kurasa yang kau pedulikan adalah berapa banyak uang yang masuk ke rekeningmu. Selama itu memberimu uang, kurasa tidak ada yang tidak akan kau lakukan. Aku akan menuntutmu atas pencemaran nama baik. Raut wajah Lu Chuyang tampak semakin buruk. Yu Miaodan berkata dengan nada menghina, lakukan sesukamu. Aku tidak hanya mencemarkan nama baikmu, aku juga mencemarkan nama baik Yuan Bei Corporation. Tuntut aku sesukamu, silakan. CEO Yu, saya tidak ingin membantu kedua belah pihak, tetapi kata-kata Anda tadi ditujukan kepada Yuan Bei Corporation. Apakah Anda menyiratkan bahwa merekalah yang menjebak Luo Yue? Apakah Anda punya bukti? Seorang reporter segera menangkapnya. Yu Miaodan berkata dengan jelas, kami selalu mendasarkan klaim kami pada bukti. Fang Wei, putar videonya sekarang. Saya yakin semua orang akan segera mengerti mengapa saya mengundang kalian semua. Dia Feng. Semua anggota senat membeku. Rekaman yang ditunjukkan Li Chunseng terlalu mengejutkan. Efek samping produk Luo Yue telah diciptakan oleh Yuan Bei dengan menyuntikkan serum pelarut darah mereka ke dalam pil kecantikan, yang menyebabkan kematian 6 pengguna dan penderitaan 4 orang. Yang paling mengejutkan adalah mereka telah menciptakan virus menular, yang disebut virus seri WQ033. Yuan Bei Corporation ingin mendapat untung dari penjualan antibiotik untuk virus tersebut. Ini terlalu tidak dapat ditoleransi. Hampir semua orang mengarahkan pandangan mereka pada Chang Hui. Mereka tidak menyangka dia adalah saudara Yuan Zirong, yang ingin memanfaatkan ini untuk melangkah lebih jauh dalam karir politiknya. Chang Hui, apa lagi yang ingin kau katakan? Qian Fanghan menatap dingin ke arah Chang Hui. Ia tidak lagi tampak lamban, kini tampak sangat tegas. Qian Fanghan tidak menyangka bukti yang akan dirilis Li Chunseng akan mengejutkan seperti ini. Meskipun dia memiliki beberapa bukti yang tersebar, dia tidak dapat memperoleh bukti yang meyakinkan karena para konspirator telah bersembunyi sangat dalam. Namun sekarang, Li Chunseng telah mengeluarkan bukti yang sangat penting tersebut. Ini, Chang Hui berkeringat di sekujur tubuhnya. Dia ingin menuduh mereka menjebaknya, tetapi rekaman video itu terlalu jelas bagaimana mungkin itu salah. Dia bahkan belum mengganti pakaiannya. Siapa dia? Siapa? Bagaimana kejadian semalam bisa muncul di sini? Chang Hui hampir putus asa. Dia hanya punya satu pikiran, sudah berakhir sepenuhnya. Niu Zhengman juga melihat video itu dengan tidak percaya. Dia tidak lagi bisa tenang. Chang Hui adalah saudara laki-laki Yuan Zirong. Kepalanya berdengung saat dia menyadari bahwa dia juga telah ditipu oleh Chang Hui.
Mereka telah menggunakannya sebagai pion, namun lucunya, dia terus membantu keluarga Yuan. Hanya ada satu pikiran di benak Niu Zengman sekarang, bahwa dia adalah seekor babi. Chang Hui, jadi kau binatang yang memakai kulit manusia. Sekretaris Qian Fang Han, ini salah kami, aku akan segera introspeksi diri dan memanggil orang untuk membawa Chang Hui pergi. Aku telah berdosa membiarkan orang seperti itu berada di antara kita, Ji Dun berdiri dan berkata. Qian Fang Han melambaikan tangannya, tidak perlu, orang-orang di luar akan membawanya pergi, kita akan melanjutkan pertemuan kita. Begitu dia mengatakan ini, dua polisi bersenjata masuk dan menyeret Chang Hui pergi. Namun masih ada lagi. Setelah mereka berdua pergi, puluhan petugas polisi yang semuanya bersenjata api datang. Hati Ji Dun hancur. Polisi membawa Hui Chang tanpa melewati kantor polisi. Hal ini membuatnya punya firasat buruk. Dia adalah kepala kantor polisi He Feng, tetapi dia bahkan tidak tahu kapan begitu banyak polisi telah tiba di luar. Bagaimana ini bisa disebut pertemuan dengan begitu banyak polisi di ruangan itu? Bukan hanya Ji Dun yang memikirkan hal ini, semua orang juga. He Feng akan mengalami perubahan besar. Qian Fang Han tampaknya tidak peduli dengan apa yang dipikirkan semua orang dan kembali berbicara dengan tempo lambat. Sekarang, mari kita bahas poin kedua. Poin ini tentang pencucian uang yang dilakukan Niu Zengman dan Ji Dun, dan tentang Niu Zengman yang telah mencelakai ratusan penduduk desa. Ini bukan lagi sebuah pertemuan. Ini adalah sebuah interogasi. Niu Zengman berkeringat. Dia tahu keadaan sudah tidak baik, tetapi dia tidak menyangka semua ini akan terjadi begitu tiba-tiba. Dia bahkan tidak punya kesempatan untuk membalas. Dia telah meremehkan Qian Fang Han. Membahayakan ratusan nyawa, Niu Zengman tidak perlu berpikir keras untuk mengetahui bahwa ini terkait dengan kasus bendungan Sitong. Namun, dia akan tetap bertahan dan menunggu bukti dari Qian Fang Han. Tanpa bukti, dia masih bisa membalas. Namun Ji Dun tidak dapat menahannya lagi, sekretaris tua, meskipun ada beberapa hal dalam pekerjaanku yang belum kulakukan dengan baik, aku tidak dapat menerima tuduhan melakukan pencucian uang. Qian Fang Han tersenyum, ini bukan menyalahkan, kamu sendiri yang melakukannya. Kemudian, Qian Fang Han memasukkan stik USB-nya ke dalam slot. Proyektor menampilkan semua laporan pencucian uang Ji Dun dan aktivitas ilegal lainnya, serta bukti dirinya menerima suap dari Niu Zengman. Ji Dun langsung melepaskannya seperti balon yang kendur. Dia akhirnya mengerti mengapa Qian Fang Han tidak melakukan apapun selama setengah tahun. Dia mengumpulkan bukti dan membuat mereka merasa tenang. Melihat Ji Dun dibawa pergi, Niu Zengman merasa tenang. Untungnya, itu hanya bukti. Meskipun masih pencucian uang, ini bukan skenario terburuk. Kemudian, Qian Fang Han menatap Niu Zengman dan berkata, alasan mengapa kamu belum dibawa pergi adalah karena kamu belum melihat rekaman tertentu. Wali Kota Li, apakah menurutmu ada sesuatu yang perlu dilihat oleh Wali Kota Niu yang baik hati ini? Tentu saja, Sekretaris Qian, Li Chunsheng tersenyum. Ia tahu bahwa ini adalah pertempuran yang berat sebelah. Video-video berikut membuat Niu Zengman benar-benar putus asa. Bahkan ada rekaman dirinya berjudi di Las Vegas. Melihat insiden keracunan makanan dan pangkalan bawah tanah, Niu Zengman tahu bahwa itu adalah akhir hidupnya. Melihat Niu Zengman diseret keluar, Qian Fang Han berkomentar dengan muram, sangat disayangkan bahwa wali kota kita yang baik, Wali Kota Su, ingin membuat sesuatu terjadi bagi masyarakat tetapi malah dirugikan oleh hama seperti Niu Zengman. Syukurlah ada Wali Kota Li kali ini. Jika bukan karena Anda, kita tidak akan dapat mengetahui sebanyak ini secepat ini. Saya berterima kasih atas nama negara dan masyarakat. Li Chunsheng segera berdiri dan berkata, saya hanya melakukan apa yang seharusnya saya lakukan. Dibandingkan dengan pekerjaan Sekretaris Qian, semua ini tidak ada apa-apanya. Qian Fang Han melambaikan tangannya, tidak ada yang bisa menyangkal pekerjaanmu, apa yang benar adalah benar. Aku hanya tidak menyangka Wali Kota Li bisa mengumpulkan lebih banyak bukti dalam beberapa hari daripada yang kulakukan dalam setengah tahun. Sepertinya kita perlu memberikan posisi penting kepada orang muda sekarang. Saat Qian Fang Han menghentikan Li Chunsheng untuk mengatakan sesuatu lagi, dia berkata, hal ketiga yang perlu disebutkan hari ini adalah bahwa Niu Zengman, Hui Chang, dan Ji Dun dibebas tugaskan dan bahwa Wali Kota Li akan menjabat sebagai Wali Kota pengganti He Feng dan sebagai sekretaris pusatnya di saat yang sama. Yang terjadi selanjutnya adalah tepuk tangan meriah. Semua orang jelas setuju. Li Chunsheng menghela napas. Semua ini terjadi berkat Ye Mo. Ia bertekad dalam benaknya untuk tidak melawan Ye Mo, apapun yang terjadi. Ia punya 10.000 cara untuk mengakhiri Niu Zengman, tetapi ia memilih cara yang paling rumit. Hanya cara ini yang bisa menguntungkan dirinya dan Sisiu. Baiklah, sebagian besar pejabat pemerintah kita masih orang baik. Sekarang saya akan meminta polisi mengepung keluarga Yuan. Pertemuan ini adalah titik balik bagi He Feng. Yang perlu kita lakukan selanjutnya adalah menghadapi keluarga Yuan yang gila ini dan melihat apa yang mereka rencanakan. Qian Fang Han berdiri dan menyatakan dengan suara keras.